Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma aftah masami aqwalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bi taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dan para alumni dimanapun berada, marilah kita lanjutkan pengajian kita, pengajian kitab Tafsir Jalalain. Ya, kita mulai. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, selamat, soleh dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabu bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kada bi ali fir'auna, ka'addati ali fir'aun, sebagaimana kaum Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang min qablihim sebelum Fir'aun, minal umami, yaitu dari umat-umat terdahulu, ka'adin wa samudin, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Kadzabu bi ayatina, mereka membohongkan, mendustakan, bi ayatina, kepada ayat-ayat aku, kata Allah. Jadi kaum Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, sama-sama ini kaum-kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang membohongkan ayat-ayat Allah. Fa'akhadahumullah, sehingga buah dari ulah-ulah mereka, maka Allah menghukumnya. Fa'akhadahumullah, maka Allah menghukumnya. Ahlakahum, dengan cara Allah menghancurkan mereka. Bizunubihim, lantaran dosa-dosa mereka. Wa jumlatu mufassiratun lima qablaha. Nah, jadi ini menerangkan bahwa kaum Fir'aun itu sama dengan kaum Ad dan kaum Samud, atau kaum Ad dan kaum Samud itu seperti kaum Fir'aun, yaitu sama-sama membohongkan, mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga Allah memberikan sanksi kepada mereka dengan cara dihancurkan mereka. Allah menghancurkannya bizunubihim, sebab perilaku-perilaku mereka yang senantiasa berbuat dosa. Nah, jadi ini baik kita cerminan. Siapapun yang berbuat salah, Allah akan memberikan sanksinya. Sanksi Allah pasti sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Kalau ini ada tentang Fir'aun, Fir'aun kan di dunianya saja oleh Allah karena dia benar-benar kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul Musa alaihi salam, dan membohongkan sekaligus kepada ayat-ayat Allah, membohongkan kepada perintah-perintah Allah, maka akhirnya oleh Allah berikan sanksi dunia akhirat. Di dunia kita tahu, di dalam Quran diterangkan Fir'aun itu dimusnahkan oleh Allah semuanya, pasukannya, kekuatannya sirnalah dari muka bumi ini. Ini sebagian yang termasuk kategori akhadahumullah,
Allah memberikan sanksi kepada mereka. Karena Fir'aun itu dia sampai kalau kita sebut melebihi kesombongannya iblis. Iblis ketika sombong itu yang tercantum dalam Al-Quran, dia mengatakan khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena latar belakangnya, karena dia merasa lebih hebat dari Nabi Adam, karena aku diciptakan oleh Allah dari api dan Adam dari tanah. Itu yang dia jadikan dasar keangkuhannya, tidak mau bersujud kepada Allah. Tapi si iblis tidak pernah mengaku menjadi Tuhan. Tapi Fir'aun ini pernah juga diabadikan dalam Al-Quran. Dia mengatakan anna rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang lebih tinggi. Mungkin Tuhan di atas Tuhan. Nah, ini kan sangat luar biasa kekufurannya dan kesombongannya, sehingga oleh Allah diberikan sanksi di dunia dan di akhirat. Di dunianya dengan dimusnahkan segalanya, dia oleh Allah ditenggelamkan di Laut Merah ketika mengejar Nabiullah Musa. Inginnya menghancurkan Nabi Musa, inginnya memusnahkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Ketika itu ternyata Allah berpihak kepada orang-orang yang tertindas ketika itu, yang terzolimi ketika itu, yaitu Nabi Musa dan Bani Israel. Maka Allah memberikan sanksi, fa'akhadahumullahu ahlakahum bizunubihim. Allah menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, bahkan menghilangkan dari permukaan bumi ini sebagian sanksi duniawi, belum sanksi ukhrawi. Nah, jelas bahwa pahala pun mungkin untuk akhirat, di dunia pun juga Allah berikan balasan-balasan yang berupa kebaikan. Nah, kalau yang sanksi negatifnya di akhirat, Allah berikan siksa neraka yang sangat luar biasa, sangat mengerikan. Di dunia juga Allah berikan hanya sebagian kecil yang merupakan sanksi-sanksi duniawi. Wallahu syadidul iqab. Allah yang mempunyai siksa yang sangat kuat, sangat mengerikan sekali. Ini di sini dalam tafsir di sini ada, karena waladina min qablihim, juga sebagaimana umat-umat terdahulu itu yang terkenal dulu kaum Ad dan kaum Samud, kaum-kaum yang kuat-kuat, seperti kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Itu badannya besar, keker. Kaum Ad, dia sampai membuat rumah pun juga dari gunung-gunung batu, dia jadikan keraton. Nah, ini kaum-kaum yang sangat luar biasa, gagah perkasa, badannya besar, kokoh, tapi sayang kepada Allah dia bermaksiat, dia tampil menjadi umat-umat yang berdosa. Maka akhirnya Allah memberikan sanksi atas perilakunya, atas kesalahannya. Di dunianya Allah musnahkan semuanya karena dia berbuat zalim, karena dia berbuat kufur, tidak taat kepada para nabi dan rasul. Maka di akhiratnya sudah jelas. Itu pelajaran bagi kita, supaya kita senantiasa beriman kepada Allah, supaya kita senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Wa nazala lima amara Nabi SAW. Ayat ini turun ketika Rasulullah diperintahkan kepada al-Yahuda bil Islam, diperintahkan perintahkan Rasulullah oleh Allah supaya berdakwah kepada orang Yahudi bil Islami, supaya dia mengenal Islam, memahami Islam dan masuk Islam. Murja'ahu min badrin. Ketika itu
ketika saat itu adalah sepulangnya dari perang Badar. Faqalu lahu la yagurannaka in qatalta nafaron min Quraisyin agmaron la ya'rifunal qitala. Jadi intinya bahwa orang-orang Yahudi itu memang tidak mau sama sekali. Maka Allah berfirman, "Qul, katakanlah ya Muhammad lilladina kafaru." Katakanlah oleh kamu Muhammad kepada orang-orang yang kufur, mina Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu, satu labuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Kata Allah, sampaikanlah, katakanlah Muhammad kepada Yahudi yang kufur-kufur itu, kepada orang-orang yang kufur-kufur itu, satu glabuna, maka kalian akan dikalahkan. Ini bitai waliyai boleh satu glabuna, bisa sayu glabuna. Pidunya bil kotsli, akan kau kalahkan. Ini Allah yang berfirman. Dengan diperangi, wal asiri, dan ditawan, wador bil jizyati, dan dikenakan jizyah. Itu adalah bahasa Sunda, dulu upeti, sekarang mungkin adalah diberikan pajak. Waqad waqa'a adzalika, dan telah terjadi itu. Watu syaruna, dan sampaikanlah Muhammad kepada mereka, kalian akan digiring nanti di akhirat. Bil wajhina, berjalannya dengan wajahnya. Bayangkan, udah kebayang berjalan dengan wajahnya. Bil akhirati, di akhirat. Akan digiring kemana? Ila jahannam, ke dalam neraka jahannam. Fatadkhuluha, maka kalian semua akan dimasukkan ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Qad kana lakum ayatun ibratun wa zikrul fi'li lil fasli fil fi'ataini. Qad kana lakum ayatun, telah nampak kepada kalian ayatun, sebuah tanda keagungan Allah. Ibratun, sebuah ibroh, sebuah tanda-tanda, sebuah gambaran. Wadikul fi'ilil fasli, di sini ada disebut fi'ilnya karena lil fasli, untuk memisahkan. Fi'ataini, tentang dua pasukan. Farokotaini, yang berbeda dua-duanya. Iltaqota, yang dipertemukan. Yauma badin, pada hari perang Badar, likitali, dengan dalam keadaan berperang. Ini tentang pertemuan, peperangan dua kelompok pada perang Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, yang satu kelompok adalah dia berperang di jalan Allah. Ayato'atihi, yang taat kepada Allah. Wahum, mereka adalah an-nabi wa ashabihi, mereka Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wa kanu thalatha mi'ati wa thalathata asaro rajulan. Nah, mereka itu adalah para Rasulullah bersama 313 para prajurit. Wa ukhra, dan sebagian lagi kafiratun, kelompok kafir. Yarawnahum, mereka melihat kafir kepada muslimin, kepada Nabi dan ashabnya. Ayal kufar, orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir melihat kepada pasukan muslimin dengan Rasul itu mislaihim, dua kali lipat. Ay al muslimina ay aksarun minhum wa kanu nahwa alfin. Jadi kelihatannya dia itu seperti dua kali lipat. Jadi kelompok muslimin kelihatannya oleh orang-orang kafir itu seperti dua kali lipat. Jadi menjadi lebih
besar lagi, lebih banyak lagi, sehingga menjadikan, kata dia, ini beribu-ribu. Ro'yal aini, yang jelas kelihatan oleh matanya. Ay ro'yatu zohiratu muayyanatun, yaitu yang kelihatan secara nyata, jelas. Waqad nasarahumullahu ma'a qaslihim. Nah, itulah pertolongan datangnya dari Allah ma'a qaslihim, untuk memerangi mereka orang kafir. Wallahu yu'ayyidu, maka Allah memberikan kekuatan, yuqawwiyu binasri, dengan pertolongannya, man, kepada siapa saja, yasha, yang Allah kehendaki. Nasarahu, Allah menolongnya kepada Nabi Muhammad di sini. Inna fi dalika, innalika, atau nasarahu, Allah memberikan pertolongan hu, kepada man yasha itu. Inna fi dalika al majgur, sesungguhnya yang tadi diceritakan tentang orang-orang kafir ketika mau berperang dengan orang mukmin kelihatannya seolah-olah ada dua kali lipat, jadi lebih banyak lagi. Itu kelihatannya karena ini pertolongan dari Allah Ta'ala. Itu kejadian itu adalah la ibrotan li ulil absor, itu merupakan ibroh bagi orang-orang yang mempunyai pandangan hati yang sangat tajam sekali. Lidawil basoir, bagi mereka yang punya penglihatan yang benar-benar kuat sekali, sehingga bisa memandang ini siapa pasukan yang ini pasukan yang satu lagi siapa, sehingga akan tahu ini pasukan yang diridhoi Allah dan ini pasukan yang tidak diridhoi Allah. Afala tu'tabaruna bizalika fatu'minuna, kenapa kalian tidak menjadikan itu sebuah ibrah, dan kenapa dengan itu kalian tidak beriman? Nah, ini zuyyina, alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kali ini, yang jelas tadi ada berapa pelajaran bagi kita. Yang pertama, yang orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang kufur kepada Allah, maka di dunianya oleh Allah pun akan diberikan sanksi double, dunia dan akhirat. Tentu kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Yang kedua, pertolongan Allah ketika Rasulullah berdakwah kepada orang Yahudi dan dia tidak mengindahkannya, maka akhirnya terjadilah perang Badar. Ketika perang Badar itu, orang-orang kafir dengan jelas melihat bahwa pasukan muslim itu lebih banyak, sampai 2 kali lipat pasukan dia. Padahal sebetulnya pasukan muslim itu hanya 313, dia 1000. Itu kan jauh sekali. Tapi kelihatan oleh dia bahwa pasukan muslim itu 2000 itu. Maka baru saja melihat banyak pasukan, sudah jelas dia sudah menjatuhkan mentalnya. Dan akhirnya memang perang dimenangkan oleh orang-orang muslim, itu Rasulullah dan para sahabatnya. Padahal perbandingannya 1000 berbanding 313. Tapi mereka melihat bahwa pasukan muslimin itu lebih 2 kali lipat pasukan dia, itu kalau dia 1000 berarti dia 2000 pasukan. Maka yang jelas bahwa ketika itu Allah memberikan pertolongan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ketika itu Allah menolong kepada Rasulullah dan para kaum muslimin. Jadi dengan demikian bahwa Allah akan menolong kepada orang-orang yang beriman kepadanya, dan Allah akan memberikan sanksi, akan memberikan balasan bagi siapapun yang tidak taat kepada Allah dunia dan akhirat. Harapan kita para santri, semoga kita berusaha untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, karena hidup kita ini adalah terlahir ke bumi ini karena qudrat dan iradahnya. Apapun yang kita terima itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun lantarannya melalui apa saja itu sudah fi'ahnya Allah, sudah sunnatillah. Dan yang jelas kita banyak bersyukur kepada Allah, zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, asalkan perintah Allah, insya Allah kita akan mendapatkan ridho dan pertolongannya, insya Allah. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan lindungannya, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.
Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.